Kereta adalah alat transportasi yang umumnya digunakan untuk mengangkut orang dan barang. Kereta terdiri dari lokomotif sebagai penggerak dan rangkaian gerbong untuk penumpang atau barang yang berjalan di atas rel. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana manusia bisa menempuh ratusan kilometer hanya dalam hitungan jam? Dari kereta uap pertama yang lambatnya mirip kuda, hingga kereta cepat modern yang bisa melaju ratusan kilometer per jam, perjalanan kereta telah berevolusi drastis. Dalam video ini, kita akan menelusuri sejarah kereta, teknologi di baliknya, serta kereta cepat yang sudah hadir di Indonesia. Siap untuk perjalanan menakjubkan ini? Tetap perhatikan videonya hingga selesai. Let's begin! Satu, kereta uap pertama 1804, Richard Trevithick, seorang insinyur Inggris, berhasil menciptakan kereta uap pertama yang bisa bergerak di atas rel besi di Penydaran, Wales. Ini merupakan percobaan awal untuk menggantikan tenaga kuda. Mesin uap Trevithick menggunakan tekanan uap untuk mendorong piston yang kemudian menggerakkan roda. Meskipun lambat dan sederhana, penemuan ini membuka era transportasi mekanis, memungkinkan manusia memindahkan barang berat lebih cepat dari sebelumnya. 2. Kereta uap komersial, locomotion. Nomor 1, 1825. George Stephenson membangun locomotion nomor 1 untuk jalur Stockton-Darlington di Inggris. Ini adalah kereta uap pertama yang membawa penumpang dan barang secara rutin. Uap dari boiler dipompa ke piston, menggerakkan roda yang menyalurkan tenaga ke rel. Sistem ini mirip dengan Trevithick tetapi lebih stabil dan mampu membawa beban lebih berat. Jalur kereta pertama ini menjadi pionir transportasi publik berbasis rel, membuat perjalanan jarak jauh menjadi lebih cepat dan terjadwal. 3. Kereta uap cepat, roket, 1830-an. George Stephenson juga menciptakan roket yang mampu melaju hingga 48 km per jam. Kereta ini menjadi simbol awal kecepatan dalam transportasi kereta. Roket memakai boiler tabung api yang lebih efisien. Uap menggerakkan piston ke roda. Sistem roda dan rel dioptimalkan untuk kecepatan lebih tinggi. Dengan kecepatan itu, orang mulai membayangkan perjalanan cepat antar kota. Sebuah keajaiban di abad ke-19. 4. Kereta listrik pertama, Siemens, 1879. Werner von Siemens memperkenalkan kereta listrik pertama di Berlin, digunakan untuk jalur perkotaan. Motor listrik digerakkan oleh arus dari rel atau kabel atas, overhead line, menggantikan uap. Kereta listrik ini tidak menghasilkan asap, lebih bersih, dan lebih mudah dikendalikan. Ini menjadi cikal bakal transportasi kota modern yang kita kenal sekarang seperti MRT dan LRT 5. Kereta diesel lokomotif 1912. Mesin diesel diperkenalkan untuk kereta jarak jauh karena lebih efisien daripada uap. Diesel bisa menghasilkan tenaga besar tanpa harus sering berhenti untuk air atau bahan bakar. Mesin diesel membakar bahan bakar di dalam silinder untuk memutar poros, yang kemudian menggerakkan roda kereta. Ada juga kereta diesel listrik. Diesel menggerakkan generator, lalu listrik menyalakan motor roda. Diesel membuka era kereta jarak jauh yang lebih cepat dan hemat energi. 6. Shinkansen, kereta cepat Jepang, 1964. Jepang meluncurkan Shinkansen pertama untuk jalur Tokyo-Osaka. Kecepatan awalnya 210 km per jam, mengubah perjalanan antar kota besar. Shinkansen menggunakan kereta listrik dengan rel khusus, sistem suspensi dan aerodinamika canggih,
serta jalur bebas hambatan. Penumpang bisa menempuh ratusan kilometer dalam beberapa jam, jauh lebih cepat daripada kereta konvensional. 7. Kereta maglev, levitasi magnetik 1984. Jepang menguji kereta maglev pertama. Kereta ini melayang di atas rel dengan magnet. Magnet menolak rel dan menarik kereta, sehingga roda tidak menyentuh rel. Gesekan berkurang drastis, memungkinkan kecepatan ekstrim lebih dari 500 km per jam. Tanpa gesekan, perjalanan sangat halus dan cepat. Namun, biayanya mahal sehingga jarang digunakan secara luas. 8. Eurostar, London ke Paris, 1994. Kereta ini menghubungkan London dan Paris melalui terowongan Channel dengan kecepatan hingga 300 km per jam. Eurostar adalah kereta listrik, aerodinamis, berjalan di rel khusus dan terowongan bawah laut. Sistem kontrol canggih menjamin keselamatan dan stabilitas. Transportasi jarak jauh antar negara menjadi seperti perjalanan sehari-hari. Lebih nyaman dibandingkan pesawat jika dihitung dari pusat kota ke pusat kota. 9. Kereta cepat Tiongkok, Fuxing, 2017. Fuxing adalah kereta cepat buatan Tiongkok sepenuhnya, melaju hingga 350 km per jam. Kereta ini menghubungkan ratusan kota besar. Listrik dari rel atas menggerakkan motor di setiap gerbong. Desain aerodinamis dan suspensi canggih memastikan stabilitas tinggi. Tiongkok kini memiliki jaringan kereta cepat terpanjang di dunia, mempercepat perjalanan antar kota secara dramatis. 10. Kereta di Indonesia, MRT, LRT, Wush, 2019 sampai sekarang. MRT Jakarta, 2019. Jalur bawah tanah dan permukaan mengurangi kemacetan, modern, dan bersih. LRT Jabodebek menghubungkan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, mengurangi waktu perjalanan antar kota. Wush, busway berbasis rel ringan, cepat, dan nyaman untuk transportasi perkotaan. Semua menggunakan listrik dari rel atau kabel atas, sistem kontrol modern, sensor keamanan, dan aerodinamika ringan untuk efisiensi energi. Indonesia mulai memasuki era transportasi modern. Bayangkan naik kereta cepat dari pusat kota Jakarta ke Bekasi hanya dalam hitungan menit, jauh dari kemacetan. 11. Kereta masa depan, Hyperloop 2030-an. Masih berupa proyek dikembangkan oleh Elon Musk dan perusahaan global. Kapsul Hyperloop melaju di tabung hampa udara dengan magnet dan kipas untuk dorongan tambahan, kecepatan bisa lebih dari 1000 km per jam. Tidak ada gesekan, hemat energi, dan super cepat. Dengan teknologi ini, perjalanan Jakarta-Surabaya bisa ditempuh hanya dalam 30 menit. Masa depan transportasi jarak jauh bakal benar-benar revolusioner. Dari uap sederhana hingga kapsul Hyperloop super cepat, kereta bukan hanya soal perjalanan, tetapi tentang bagaimana manusia menaklukkan jarak dan waktu dengan teknologi. Indonesia pun mulai memasuki era kereta modern, dan masa depan transportasi tampak semakin menakjubkan. Jika kalian ingin melihat lebih banyak teknologi kereta canggih, atau ingin tahu bagaimana kereta cepat bekerja, tulis komentar kalian di bawah, dan thanks.